kita kembali lagi ke materi yang ke-11. Sudah jauh ya. Jadi pada materi kali ini kita akan belajar tentang struktur data, yaitu set. Nah, untuk set ini, ketika kita ingin membuat sebuah set pada Python, kita menggunakan tanda kurung kurawal, lalu isi value 1, lalu value 2, dan value seterusnya. Jadi kita pakai lagi kasus yang kemarin menggunakan fruits, misalnya mangga lagi, jeruk, terus nanas, anggur. Nah, sama seperti yang tuples dan list, kita dapat memprint value nilai dari fruits ini dengan begini. Nah, akan terprint. Tetapi ini perbedaannya. Di set kita tidak bisa menggunakan begini. Kita tidak bisa menggunakan indeksnya. Tuh. Jadi si set ini dia itu tidak, sebutannya itu non order. Jadi dia itu tidak diurutkan berdasarkan indeks. Dia tidak mempunyai indeks gitu. Dia tidak memiliki indeks. Makanya ketika kita coba mengakses indeks 1 pada set, dia tidak tahu indeks 1 itu yang mana karena dia tidak diurutkan begitu. Jadi untuk memprintnya kita hanya bisa menggunakan dengan cara ini. Kita menggunakan dengan cara kita for si setnya ini. Nah, jadi kita bisa mengaksesnya hanya dengan cara for ini. Untuk yang lain sama, kita bisa mengetahui panjangnya dengan menggunakan metode len fruits. Maka kita dapat hasilnya 4 itu. Nah, pada set ini kita bisa menambahkan value-nya. Berbeda dengan tuples, untuk set dia itu mirip seperti list. Jadi kita bisa menambahkan variabel value baru pada set yang kita buat. Jadi kita bisa buat begini, add semangka. Tuh, jadi dia akan bertambah. Nah, tapi dia bertambahnya itu di depan. Atau kita bisa juga menambahkannya, misalnya kita ingin menambahkan sekaligus banyak gitu. Jadi kita bisa buat begini, fruits update, lalu kita kurung siku begini, lalu kita masukkan yang kita ingin tambahkan, semangka, ada cherry, dan ada strawberry. Nah, jadi gitu. Jadi kita bisa memasukkan sekaligus, kita masukkan banyak sekaligus tuples dengan menggunakan metode update ini. Terus sama seperti list, kita juga bisa menghapus karena dia ini bisa kita rubah value dari si setnya. Jadi kita bisa menghapus, kita bisa menambah. Untuk menghapus kita bisa menggunakan remove. Tapi karena dia ini tidak memiliki indeks, jadi kita tidak bisa mengandalkan indeksnya. Tapi kita mengandalkan si value-nya. Jadi kita remove mangga. Nah itu. Tapi ketika misalnya yang kita remove itu cherry, maka akan tertampil error. Nah, untuk mengatasi ini kita mempunyai metode yang lain, yaitu discard. Nah, discard ini sama seperti remove, menghapus, tapi perbedaannya ketika yang kita discard itu tidak ada pada
set yang kita miliki dia tidak menampilkan error tuh. Jadi lebih aman ketika ingin menghapusnya menggunakan discard. Lalu sebenarnya kita juga bisa menggunakan pop. Kan kalau pop pada set, pada list itu akan menghapus yang terakhir. Tapi pop pada set itu tidak menghapus yang terakhir. Jadi dia itu menghapus secara acak. Nah mungkin saja, nah ini mangga yang dihapus, ini anggurnya, ini mangga, yang ini itu nanasnya. Terus bisa saja menjadi anggurnya yang dihapus, jadi acak begitu hapusnya. Entah apa yang akan dihapus, karena si set ini dia itu tidak diurutkan gitu. Nah, sedangkan untuk misalnya kita ingin join kita dari terong. Nah kalau kita ingin join kita menggunakan yang namanya saya ini food. Kita menggunakan yang namanya itu union. Tuh. Jadi untuk menggabungkan dua set kita menggunakan metode union. Nah, atau bisa juga kita menggunakan metode update. Ini sama saja dengan union. Baik. Kok error ya? Oh iya tidak bisa ya. Jadi kita ternyata tidak bisa ya, karena kalau menggunakan update kan harus ini ya, harus kurung siku. Sedangkan kalau set ini dia itu kurung kawal. Jadi satu-satunya cara untuk menggabungkannya hanya dengan union ini. Oke, mungkin itu saja materi untuk set kali ini. Semoga bermanfaat.